Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anakku semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi sistem gerak pada manusia. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi sistem gerak pada tumbuhan. Sebelum Ibu membahas lebih jauh mengenai materi sistem gerak pada tumbuhan, Ibu terlebih dahulu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian pernah tidak melihat tanaman putri malu? Ibu yakin hampir semua anak-anakku sudah pernah melihat atau bahkan mengamati yang seperti apa yang disebut dengan tanaman putri malu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan animasi mengenai tanaman putri malu, di mana pada animasi ini kita bisa melihat bahwa ketika daun tanaman putri malu ini disentuh, maka secara bertahap daunnya akan menutup. Nah, dari animasi yang sudah anak-anakku sekalian lihat tadi, kita dapat mengetahui bahwa ternyata gerak itu tidak hanya terjadi pada manusia dan hewan saja. Nah, ternyata tumbuhan pun juga melakukan gerak atau bergerak. Seperti tanaman putri malu tadi, di mana ketika kita menyentuh daun, maka daunnya akan mengatup. Nah, untuk lebih mengetahui gerak-gerak apa saja yang terjadi pada tumbuhan, mari simak penjelasan Ibu berikutnya. Secara umum, gerak pada tumbuhan kita bedakan atas 3 jenis. Yang pertama adalah gerak higroskopis, kemudian yang kedua adalah gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak endonom. Nah, gerak esionom sendiri masih terbagi lagi ke dalam 3 jenis. Ada yang namanya gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Baiklah, kita akan mulai membahas mengenai gerak pada tumbuhan yang pertama, yaitu gerak higroskopis. Apa yang dimaksud dengan gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena perubahan kadar air. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memperlihatkan adanya gerak higroskopis pada tumbuhan. Antara lain, membukanya kulit kacang polong-polongan, kemudian yang kedua membukanya kotak spora, kemudian yang ketiga bisa kita lihat pada tanaman buncis dan juga pada tanaman kembang merak. Nah, sekarang kita masuk ke gerak pada tumbuhan yang kedua, yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak esionom kita bagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah gerak tropisme, kemudian yang kedua adalah gerak nasti, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Nah, kita mulai dari gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan dari luar, di mana gerak tumbuhan ini akan mengikuti arah datangnya rangsangan. Nah, tropisme ini kita bagi lagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan atas jenis rangsangannya. Yang pertama adalah fototropisme jika rangsangannya berupa cahaya. Kemudian yang kedua adalah tigmotropisme jika rangsangannya berupa sentuhan. Kemudian yang ketiga adalah geotropisme jika rangsangannya berupa gaya gravitasi. Dan yang keempat adalah hidrotropisme jika rangsangannya berupa air. Nah, untuk lebih jelas mengetahui seperti apa gerak tropisme pada tumbuhan, anak-anakku sekalian bisa melihat contoh-contoh gerak tropisme pada tumbuhan di samping.
selanjutnya kita akan membahas gerak esionom yang kedua, yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, di mana arah geraknya ini tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Mungkin anak-anakku sekalian bertanya, apa sih yang membedakan antara gerak tropisme dan gerak nasti? Nah, kalau gerak tropisme tadi, gerak tumbuhan ini akan mengikuti kemana arah datangnya rangsangan. Beda halnya dengan gerak nasti, di mana pada gerak nasti, tumbuhan ini bergerak karena adanya rangsangan dari luar, akan tetapi tumbuhan ini tidak akan bergerak mengikuti arah datangnya rangsangan. Nah, sama dengan yang sudah Ibu contohkan di awal pembahasan kita tadi, contohnya adalah gerak pada tanaman putri malu. Meskipun anak-anakku sekalian menyentuh daun putri malu dari arah atas, ataupun dari arah bawah, atau dari arah samping, maka gerak tanaman putri malu ini akan tetap sama, yaitu akan tetap menutup ke satu arah saja. Jadi meskipun kita menyentuhnya dari arah samping, gerak menutupnya daun pada tanaman putri malu itu tidak akan mengarah ke arah samping. Dia akan tetap menutup ke satu arah. Inilah yang membedakannya dengan gerak tropisme tadi. Ya, kalau gerak tropisme, gerak pada tumbuhan itu akan tetap selalu mengikuti ke arah datangnya rangsangan. Nah, sama halnya dengan gerak tropisme, gerak nasti juga kita bedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan atas jenis rangsangannya. Yang pertama adalah gerak fotonasti jika rangsangannya berupa cahaya. Kemudian yang kedua adalah gerak seismonasti jika rangsangan berupa sentuhan. Yang ketiga adalah gerak nasti jika rangsangannya berupa gelap. Dan yang keempat adalah gerak termonasti jika rangsangannya berupa suhu. Adapun contoh dari gerak nasti pada tumbuhan, anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerak esionom yang ketiga, yaitu gerak taksis. Beda halnya dengan gerak tropisme dan nasti yang kita sudah bahas sebelumnya. Pada gerak taksis ini adalah gerak berpindah tempat seluruh bagian tumbuhan mengikuti arah datangnya rangsangan. Kita bedakan ada dua jenis gerak taksis. Yang pertama adalah gerak fototaksis, di mana rangsangannya berupa cahaya. Yang kedua adalah gerak kemotaksis, di mana rangsangannya berupa zat kimia. Nah, untuk contoh gerak fototaksis ini kita bisa lihat pada Euglena viridis. Nah, Euglena viridis ini merupakan salah satu spesies pada alga. Nah, di mana ketika ada cahaya, maka Euglena viridis ini akan bergerak menuju ke arah datangnya cahaya. Kemudian untuk gerak kemotaksis, kita bisa lihat contohnya pada gerak spermatozoid pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, di mana spermatozoid ini akan bergerak karena adanya zat kimia yang dihasilkan pada bagian ovarium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke gerak yang terakhir pada tumbuhan, atau gerak yang ketiga pada tumbuhan, yaitu gerak endonom. Endonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, contoh gerak endonom ini bisa kita lihat pada gerak kloroplas yang terdapat pada sel tumbuhan. Nah, di mana kloroplas pada sel tumbuhan ini akan melakukan gerak rotasi atau gerak memutar
yang kita kenal dengan istilah gerak siklosis. Nah, mengapa terjadi gerak kloroplas pada sel tumbuhan? Ini disebabkan karena adanya aliran dari sitoplasma yang terdapat di dalam sel. Nah, sehingga gerak ini kita sebut juga dengan gerak endonom, yang berarti bahwa rangsangan yang menyebabkan terjadinya gerak itu asalnya adalah dari dalam tumbuhan itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian dan dapat menambah ilmu atau pemahaman anak-anakku sekalian. Nah, silahkan dipelajari baik-baik materi ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke gerak pada benda. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.